Good news Indonesia, bentar lagi kita bakal masuk tahun baru 2026. Dan tahun 2026 itu ada saat-saat yang paling exciting buat berinvestasi karena teman-teman pasti tambah cuan di situ dibandingkan cuan di tahun 2025. Nah, tapi sebelum kita bahas tahun 2026 yang seksi dan jauh lebih menarik guys, jauh lebih seru lah dibanding tahun 2025. Kita mau bahas dulu dong, di tahun 2025 Benix itu udah pernah bikin ramalan apa saja dan ternyata ramalannya jadi kenyataan atau tidak. Nah, ini penting karena buat teman-teman yang udah tahu ya, ini kan channel investasi, namanya juga investasi, lu memang harus bisa melihat masa depan akan seperti apa. Dan ini adalah semua ramalan yang Benix buat di tahun 2024 dan menjadi kenyataan di tahun 2025. Teman-teman, pertanyaannya, kok bisa ya? Dan apa aja sih ramalan Benix di tahun 2024 yang mendahului waktu dan benar-benar menjadi kenyataan di tahun 2025? Dan yang paling penting, terus 2026 akan seperti apa? So simple aja. Kalau lu penasaran, langsung kita bahas videonya. Jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, salah satu ramalan Benix yang paling fantastik dan paling dibenci oleh para pengusaha mobil di Indonesia adalah ramalan yang gue buat di tahun 2024 bulan Oktober. Di situ gue bilang adalah mustahil penjualan mobil di Indonesia akan bisa sebanyak ramalan Gaikindo. Gaikindo bilang Indonesia penjualan mobil di tahun 2024 targetnya 1,1 juta unit. Wow, luar biasa, konyol. Kenapa? Karena gue membantah analisis Gaikindo itu. Di bulan Oktober 2024 gue kembali lagi mengingatkan penjualan mobil di Indonesia tahun 2024 paling hebat maksimal cuma 850 ribu unit. Jauh di bawah prediksi Gaikindo yang sampai 1,1 juta unit. Dan ini video yang gue bikin di bulan Oktober tanggal 18 2024. So teman-teman, sekali lagi lu akan menjadi saksi catatan perjalanan investasi Benix yang mengatakan bahwa kalau menurut Benix tahun 2024 penjualan mobil 850 ribu unit. Menurut mereka 1,1 juta unit. Menurut lu siapa yang bakal menang kalau taruhan? Dan apa hasilnya guys? Ya sekarang udah tahun 2025 ya, data tahun 2024 udah terbukti dan terkumpul semua. Ramalan Benix terbukti. Menurut data di bulan Januari 2025, data mengatakan penjualan mobil di tahun 2024 full year ternyata cuma 865 ribu unit. Artinya jauh meleset dibandingkan ramalannya Gaikindo. Lu bayangin, padahal mereka yang punya asosiasi pengusaha mobil ya. Mereka sendiri yang datanya salah. Mereka sendiri yang salah membuat prediksi. Malah gua yang seorang investor bisa punya prediksi yang jauh lebih akurat. Gua bilang 850 ribu unit. Wah, menarik nih guys. Tapi lu penasaran gak sih tahun 2026 akan lebih seru lagi terkait penjualan mobil di Indonesia? Karena udah mulai banyak menteri-menteri yang bikin kebijakan culun guys. Culun, betul-betul culun. Nanti kita bahas deh. Makanya lu jangan skip. Nah yang kedua, ada ramalan Benix juga yang menciptakan banyak kegaduhan di luar sana. Karena gue bilang begini, ini videonya dibikin di tahun 2024 ya. Gue bilang di situ secara spesifik, lu tahun 2024 jangan beli mobil dulu, tahan diri lu. Karena di tahun 2025 harga mobil bakal jauh lebih murah dibandingkan tahun 2024. Lebih sadis lagi, harga mobil baru di tahun 2025 bakal lebih murah dibanding mobil bekas yang ada lu beli di tahun 2024. Ngeri ya? Kok bisa ya? Tapi itu faktanya. Karena kalau lihat video ini, jadi teman-teman gue mau bilang teman-teman akan menyaksikan harga mobil, mau mobil baru kayak mau mobil bekas kayak lu akan jadi saksi di tahun 2025, lu akan jadi saksi di tahun 2025, lu akan jadi saksi di tahun 2025, itu akan jauh lebih murah dibandingkan tahun 2024. Jadi teman-teman, lu sekarang udah jadi saksi ya. Kebenaran yang gue sampaikan mendahului waktu, karena video itu dibuat di tahun 2024. Mendahului waktu tentang apa yang akan terjadi di 2025. Faktanya adalah betul, harga mobil baru di tahun 2025 lebih murah dibandingkan mobil bekas yang lu beli di tahun 2024. Bahkan mobil baru diskonnya bisa sampai 30% di tahun 2025. Lu tahu di CNBC itu sampai kaget. Hyundai Kia banting harga mobil ratusan juta buat beberapa tipe tertentu. Mobil listrik buatan Purwakarta turun harga 10%. CNN Indonesia. Republika bilang lagi BYD tawarkan diskon hingga 30%. Pengamat sampai bilang ini bisa memicu resiko tingkatkan perang harga. Telat lu jadi pengamat lu. Gue udah dari 1 tahun sebelumnya juga udah bilang harganya bakal makin ancur-ancuran. Dan memang faktanya kalau teman-teman lihat ya, harga mobil baru ya itu udah jadi makin lebih murah di tahun 2025 ini. Ya simpel aja ya, mobil BYD Atto nih canggih banget. Bisa-bisanya mobil sehebat itu, sekeren itu, sehemat itu harganya cuma 195 juta. Jauh lebih murah dibanding kalau lu beli mobil-mobil lain. Apalagi buatan negara yang sukanya memperbudak Indonesia, negara Romusa, yang harga mobil ECGC sampahnya aja nilainya udah begitu mahal dibandingkan mobil
mobil atau satu yang sangat canggih. Ada lagi mobil baru yang gak kalah canggih namanya Jayco ya, Jayco J5. Itu harganya cuma 249 juta. Mobil listrik Ion GAC, Indomobil punya nih, harganya cuma 325 juta. Jadi harga-harga mobil makin kesini bukan makin mahal tapi makin murah. Udah makin murah, makin terjangkau, makin canggih lagi mobil-mobilnya. Bahkan begitu canggihnya ya prediksi Benix mengenai harga mobil di tahun 2025. Lu tahu sampai ada satu merek mobil Wuling itu sampai turun 180 juta lebih. Mereka bahkan sampai digugat sama customernya sendiri. Kenapa? Karena ternyata harga barunya mobil Wuling itu lebih murah dibandingkan harga second mobil mereka sendiri. Seru ya guys, itulah enaknya jadi investor guys. Lu jadi bisa melihat makroekonomi, lu jadi bisa melihat dan mengukur dan meramal apa yang akan terjadi di perekonomian Indonesia di masa depan. So this is a very exciting times lu sebetulnya buat lu menjadi investor. Bukan trader ya, trader mah gila gak ada otak. Tapi gue bilang jadi investor. Karena salah satu juga yang sangat bikin heboh, teman-teman gue banyak pengusaha batu bara by the way, itu adalah ketika gue di awal tahun 2025, tepatnya di 20 Januari 2025, gue membuat prediksi yang luar biasa menakutkan. Yaitu apa? Gue memprediksi tentang kejatuhan batu bara. Videonya seperti ini. Teman-teman akan menyaksikan bahwa apa? Produksi batu bara di Indonesia per hari ini bukan berkurang tapi terus bertambah. Bahkan sekarang kita itu hampir 1 miliar ton batu bara yang akan diproduksi di tahun 2025. Lu bayangin 1 miliar ton. Artinya bukannya kita mengurangi produksi tapi kita akan ikut membanjiri produksi batu bara di dunia lebih banyak lagi. Indonesia genjot produksinya ditingkatkan jadi hampir 1 miliar ton. India dan China all time high produksi batu baranya. Artinya apa guys? Hukum supply and demand, makin banyak supply berarti harga batu bara akan turun. Harga batu bara akan turun. Harga batu bara akan turun. Nah, jadi teman-teman, kalau lihat di situ secara presisi di bulan Januari 2025 gue bilang, hello guys, lu harus siap-siap, saham lu bakal makin nyungsep. Kenapa? Karena gue melihat batu bara akan makin turun. Nah, video itu kita rilis di bulan Januari 2025. Teman-teman tahu harga batu bara di bulan Januari 2025 itu $125 per ton. Hari ini harga batu bara itu udah turun ke $105 per ton. Gila nggak? Dropnya 20% lebih. Bahkan ada suatu masa harga batu bara itu sempat jatuh di $90 per ton guys di tahun 2025. Itu titik terendah. Seru ya? Kenapa? Karena ternyata ramalan Benix jadi kenyataan. Nah, lu penasaran gak sih? Tahun 2026 ramalan Benix terkait harga batu bara akan menjadi seperti apa? Karena udah pasti akurat lah. Prediksi gua tuh pasti presisi. Lu penasaran gak sih harga batu bara Benix ramalkan akan menjadi seperti apa di tahun 2026? Makanya lu jangan skip video ini, tonton sampai habis guys. Karena ramalan Benix yang keempat ini bener-bener seru banget nih. Gue diundang di salah satu stasiun televisi swasta. Di situ gue bikin prediksi. Lu harus siap-siap akan terjadi demo besar di Indonesia. Bulan Maret 2025. Ini interviewnya. Nanti di bulan Juni lu akan lihat, Rizka. Di situ Prabowo harus ambil keputusan yang sangat berat. Kayak 98. Yang terjadi adalah demo besar. Kayak 98. Yang terjadi adalah demo besar. Kayak 98. Yang terjadi adalah demo besar. Cash is king. Cash is king. Jadi teman-teman di situ lihat ya, di bulan Maret 2025, jauh sebelum adanya demo, ya gue udah bilang, lu harus siap-siap ya. Mulai bulan Juni itu akan terjadi overheat, akan terjadi demo besar, lu harus siap-siap. Setelah overheat apa? Meledak. Demo besar, seperti tahun 98. Terjadi nggak prediksi Benix itu? Di tahun 2025 ternyata ya ini gue sangat sedih sih mau menggambarkan ini, tapi ini yang realita ekonomi. Orang-orang bisa bikin perhitungan ini juga. Kenapa gue sedih? Ya karena gue itu takut ramalan gue menjadi kenyataan. Banyak orang seneng ya kalau ramalannya jadi kenyataan. Kalau gue enggak, karena udah pasti terjadi ramalannya Benix. Apa ramalan Benix di bulan Maret 2025 di stasiun televisi swasta itu? Akan terjadi demo besar di tahun 98 di pertengahan tahun 2025. Dan ternyata teman-teman bisa lihat terjadi demo besar, kericuhan di Bone, gedung 5 lantai dibakar massa, demo di markas Brimob Kuitang, 10 korban tewas dalam demonstrasi. Dan lebih seru lagi, itu ternyata gue dapet. Guys, tunggu dulu guys. Ada berita yang sangat-sangat gawat. Lu tahu dunia sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari perang di Yemen, di Selat Hormuz kabarnya mau ditutup. Iran lagi perang dengan Israel. Dan masih belum kelar loh perang yang antara Rusia dengan Ukraina. Wah, dunia tambah kacau nih. Dan bukan cuma itu doang loh. Negara-negara juga sekarang berada dalam krisis. Inflasi tinggi di mana-mana. Kebijakan fiskal di Amerika Serikat makin gak jelas. Negara Indonesia utangnya makin banyak bukan makin berkurang. Dan harga minyak, bakal makin tinggi lagi guys. Ini bisa melemahkan posisi rupiah. Jadi begitu banyak potensi krisis nih di dunia kita.
Nah, sebagai investor yang cerdas guys, lu harus mengambil keputusan investasi yang tepat. Dan kalau lu bingung dengan apa yang terjadi di dunia ini, gak usah khawatir karena kita ada komunitas khusus buat investor saham yang namanya Benix Investor Group. Karena di tengah perkara yang terjadi, kita bukannya tambah rugi tapi malah cuan besar guys. Lu tahu kemarin kita baru bikin video komunitas saham Benix pergi ke perusahaan sawit yang ada di Belitung. Hari ini sahamnya udah naik 140%. Di awal tahun ini komunitas saham Benix Investor Group udah datang lagi ke pelabuhan. Di sana kita ketemu perusahaan emiten parkiran berhubungan dengan mobil listrik. Hari ini mungkin sahamnya udah di atas 50%. Dan kita juga melihat ada begitu banyak loh perusahaan di Indonesia yang bisa kasih kita cuan lebih tinggi lagi. So teman-teman tunggu apa lagi nih? Di tengah era yang penuh ketidakpastian, dibanding duit lu habis kena inflasi, lebih baik lu jadi investor saham. Dan kalau lu bingung dengan dunia saham, jangan kemana-mana, langsung aja daftar di komunitas saham Benix Investor Group. Karena kalau lu punya komunitas saham, lu punya temen diskusi. Kita di sini banyak sharing tentang perusahaan-perusahaan yang bagus, pilihan investasi yang ada di Indonesia. Apalagi teman-teman di sini juga bisa dapat fasilitas lo, akses ke direktur-direktur perusahaan emiten yang ada di IHSG. Kita juga datang loh ke lokasinya. Jadi teman-teman nggak beli kucing dalam karung karena teman-teman bisa datang site visit langsung, lihat lokasi usahanya. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di Benix Investor Group di www.benix.id atau di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan lo harus segera daftar, harga naik dari 40 juta ke 50 juta rupiah per tahun. 50 juta rupiah per tahun itu cuma setara 4 jutaan lah per bulannya. So tunggu apa lagi guys? Sampai ketemu di komunitas saham Benix. Dan lebih seru lagi, itu ternyata gue dapet inbox dari banyak ekspat, dari duta besar bahkan loh. Kirim inbox ke Instagram gue, mereka bilang terima kasih. Terima kasih Om Benix karena informasi Om Benix, karena video Om Benix. Dari bulan Juni, saya sudah kabur ke luar negeri. Dia bawa keluarganya, anak istrinya pindah. Ada yang pindah ke Australia, ada yang pindah ke Singapura, ada yang pindah ke Hong Kong. Dan ternyata betul, Juli overheat, Agustus demo besar. Dan kalau lu lihat ya isi inbox gue, handphone gue itu banyak orang bilang terima kasih. Gue kaget juga latar belakangnya ya. Ada orang Australia lah, ada orang Indonesia juga yang married sama orang Jepang, orang Singapura. Dan isinya sama, ternyata ramalan Benix menjadi kenyataan. Demo besar. Untungnya sih gak melebar kemana-mana. Tapi kalau ditanya apakah gue seneng ramalan gue jadi kenyataan? Tidak. Gue mungkin satu-satunya investor yang takut kalau ramalan gue jadi kenyataan. Karena ketika kita menganalisis ya mau gak mau itu adalah bagian dari faktor geopolitik yang harus kita masukin. Dan salah satu faktor geopolitik yang gue masukin dalam membuat keputusan investasi Benix itu contohnya perang tarif. Teman-teman tahu nggak? Sebelum perang tarif itu terjadi, gue udah meramalkan akan terjadi perang tarif kalau Donald Trump jadi presiden. Dan di bulan Juli 2025, 17 Juli 2025, gue pernah bikin video begini. So teman-teman jangan heran kalau karena keputusan strategi kita yang dibully sama media-media anjing peliharaan George Soros itu, bahwa Indonesia dikhianati, Indonesia dijual ke asing. Tunggu dulu, pakai logika berpikir ini lu jadi tahu Indonesia diuntungkan atau dirugikan. Faktanya kalau ini jadi kenyataan, Indonesia akan makin banyak bisa menerima investor asing. Indonesia akan makin banyak pabrik-pabrik yang dibangun, yang artinya akan makin banyak lagi lapangan kerja yang tercipta. Jadi di tengah banyak orang memprediksi kegelapan ekonomi Indonesia, apalagi media-media anjing peliharaan George Soros tentunya, di situ gue satu-satunya yang bilang iya bakal ada demo besar, sesuai prediksi gue pasti akan terjadi. Tapi ingat, badai pasti berlalu. Setelah demo besar itu Indonesia faktanya bakal banyak menerima investor asing, akan banyak pabrik-pabrik yang pindah dari Vietnam, dari Thailand, dari Cina, dari India ke Indonesia. Dan hari ini apakah terbukti ramalan Benix di bulan Juli 2025 itu? Ternyata hari ini prediksi Benix terbukti. Meskipun banyak media-media sok tahu di luar sana bilang ekonomi Indonesia bakal hancur lebur. Tentu saja itu kewajiban mereka sebagai anjing peliharaan George Soros. Tapi gue satu-satunya yang bilang perang tarif Donald Trump menguntungkan Indonesia. Dan bakal banyak pabrik-pabrik yang pindah ke Indonesia. Jadi kenyataan hari ini lu bisa lihat sendiri. Di CNN, Ford mau bikin pabrik mobil di Jawa Barat. Mazda mau buka lagi pabrik mobil di tahun 2026. VinFast bakal menciptakan 15.000 lapangan kerja. Bangun pabrik mobil 50.000 unit setiap tahun. Volkswagen dari Jerman pun sampai pindah mau bikin produksi lokal mobil listrik mereka di Indonesia. Belum sampai situ, ada lagi BYD. Pabrik mereka udah selesai 90%. Udah siap ekspor nih pabrik BYD yang ada di Indonesia. Ada lagi GAC Ion, udah bikin pabrik lagi di Indonesia. Sampai berbusa-busa gue ngomong pun masih banyak lagi pabrik-pabrik klien seperti Citroen, Maxus, Geely yang bakal pindahin pabrik mereka ke Indonesia. Dan ini kita baru ngomong soal satu pabrik mobil doang. Itu signifikan.
Begitu bikin pabrik di sini mereka butuh jok. Joknya dari mana? Ya kali impor dari Kazakhstan atau impor dari Amerika. Kemahalan dong, bikin di sini dong. Mereka akan butuh ban, mereka akan butuh karet, mereka akan butuh velg, mereka akan butuh kaca, mereka akan butuh cat, mereka akan butuh tukang cat, bahkan mereka akan butuh ahli interior. Mereka akan butuh assembling line, mereka akan butuh dealer, mereka akan butuh tenaga pemasaran, mereka akan butuh begitu banyak perusahaan leasing, perusahaan asuransi, dan begitu banyak ekosistem yang akan tercipta dengan adanya pabrik itu di Indonesia. Tapi bukan cuma sampai di situ ramalan Benix, karena terbukti juga pabrik tekstil dari Vietnam dan Cina, bahkan 27 pabrik dari sana bakal pindah ke Indonesia. Wes, bayangkan ramalan Benix jadi kenyataan, padahal banyak ekonom cap kaki 5, profesor di luar sana, S3, S4, S5 yang pada bilang ekonomi Indonesia bakal hancur. No, gue satu-satunya bilang enggak, Indonesia diuntungkan, Indonesia bakal menang, Indonesia bakal tambah kaya raya. Dan makanya jangan heran juga ya, harga tanah di kawasan-kawasan industri itu udah makin melonjak tinggi. Ya karena mereka bikin pabrik di tempat yang aman, yang gak ada ormas tentunya. Tentu bukan di pinggir jalan provinsi, no, kalau bisa di bawah kawasan industri tertentu. So this is a good thing loh buat ekonomi Indonesia. Tapi heran ya, sampai detik ini masih banyak yang gak percaya, masih banyak yang halu, yang berpikir bahwa seolah-olah kita dirugikan sama Donald Trump. Kagak bro, Malaysia iya dirugikan, Indonesia enggak, Indonesia diuntungkan. Jadi ramalan Benix menjadi kenyataan. Nah yang keenam, ramalan Benix ini juga banyak orang yang pesimis ya, apalagi video ini gue rilis di bulan Agustus, 13 Agustus 2025. Waktu itu belum ada Purbahaya, Prabowo pun juga baru dilantik lah. Dalam hitungan hari gue langsung kirim video ini, yang intinya gue meramal nasib IHSG setelah Prabowo naik jadi presiden. Dan gue yakin di tahun ini Indonesia mau ulang tahun ke-80, pada saat yang sama Indonesia gue yakin mencapai titik all time high Rp8.000. Wow, keren banget. Jadi teman-teman, ketika banyak orang yang pesimis, apalagi di bulan Agustus tuh abis demo besar, sesuai dengan ramalan Benix tentunya, banyak orang mengira Indonesia bakal masuk ke era kegelapan, kiamat di mana-mana, hancur. Tapi enggak, gue bikin video, gue yakin Indonesia bakal all time high IHSG, bisa 8.000 perak. Dan apa yang terjadi detik ini? Lu tahu ketika terjadi demo besar itu bulan Agustus, IHSG itu anjlok sampai ke 7.000 perak guys, 7.300 itu. Gue satu-satunya orang yang bilang no, gue optimis IHSG bakal ke 8.000, bakal all time high. Faktanya apa guys? Lu bisa lihat di layar. Faktanya hari ini Indonesia bahkan udah di atas 8.600. So again, ramalan Benix menjadi kenyataan. Ketika banyak orang pesimis, menangis, menyebarkan berita hoax, apalagi anjing-anjing peliharaan George Soros ya, influencer, YouTuber, gak usah sok belagu lu, gak usah sok suci lu, kita semua tahu lu anjing peliharaan George Soros. Gak ada bedanya lu sama media tempe bacem lu. Faktanya apa? Ya kita bicara berdasarkan data. Lihat di layar kaca, IHSG tembus di atas 8.000 rupiah. Wah, menarik ya. Dan satu hal juga yang menarik, ramalan Benix yang ketujuh mengenai harga emas. Gue tuh pernah di interview juga di sebuah TV, kalau lu pernah lihat videonya. Gue meramal harga emas itu bakal naik jadi 3 juta dalam 3 tahun. Apakah jadi kenyataan? Guys, ngeri banget nih guys. Ramalan Benix menjadi kenyataan. Lu tahu gak sih, dulu gue pernah diundang sama salah satu media nasional, dan di wawancara itu gue bilang, lu dibandingkan beli dolar hari ini mendingan lu pegang emas. Alasannya kenapa? Spesifik gue bilang disitu, karena emas bentar lagi harganya bakal jadi 3 juta rupiah per gram. Dan gue bilang dalam 3 tahun emas bakal jadi 3 juta rupiah per gram. Ya hari ini sih belum terjadi kenyataan, karena gue juga baru bikin ramalan gue itu di tahun 2024. Tapi kalau teman-teman lihat 2025, kita bentar lagi tutup tahun, harga emas itu sudah naik. Hari ini harga emas 1 gram itu sudah 2,6 juta. So emas akan membuktikan kebenaran ramalan Benix. Dalam 3 tahun harga emas bakal naik jadi 3 juta per gram. Tapi ya teman-teman udah tahu ya, ramalan gue itu gue revisi, karena menurut gue terlalu mudah 3 juta per gram. Sebetulnya harga emas itu bisa jadi 5 juta per gram. Menarik ya. Tapi kapan bakal terjadi guys? Ingat, gue membuat 8 ramalan di tahun 2024 mengenai apa yang akan terjadi di tahun 2025 dan menjadi kenyataan. Tapi yang kita bahas di video ini kok cuma 7. Lu tau gak apa sih ramalan Benix yang ke-8 tentang tahun 2025 yang menjadi kenyataan di tahun 2025 ini? Nah ini challenge nih buat teman-teman. Buat lu yang tahu ya, apa sih ramalan ke-8 Benix yang jadi kenyataan di tahun 2025? Tulis dong di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan buat teman-teman yang penasaran ya, sektor apa sih yang paling seksi di tahun 2026? Bisnis apa yang bakal makin meledak dan booming, dan gimana ramalan Benix buat tahun 2026. Dan yang paling penting ya, buat teman-teman yang penasaran gimana sih ramalan Benix buat tahun 2026, apakah akan terjadi demo besar lagi? Bulan apa itu akan terjadi? Apakah IHSG bakal all time high? Perusahaan-perusahaan apa yang bakal diuntungkan? Kalau lu gak sabar lagi pengen tahu prediksi makro dan geopolitik ekonomi Indonesia di tahun 2026, segera join di YouTube membershipnya Benix, karena kita bakal bikin edisi spesial awal tahun khusus buat member
YouTube Benix. Pencet tombol bergabung atau join yang ada di bawah ini. Dan buat teman-teman yang penasaran, prediksi Benix soal tahun 2026 akan seperti apa. Dan ini yang diminta oleh banyak media-media Singapura dan media tanah air mau interview Benix buat dapat informasi ini. Lu harus segera daftar di membership YouTube-nya Benix. Nah buat teman-teman yang lain gimana yang gak sempat daftar? Lu bisa likes video ini. Begitu dapat 24.000 likes dalam 24 jam akan kita rilis di YouTube publiknya Benix for free. Sampai ketemu lagi di tahun depan dan kita bahas ramalan Benix seperti apa ya buat tahun 2026. Karena tahun 2026 akan jauh lebih seru, jauh lebih exciting dibandingkan tahun 2025. Menarik loh guys. Oke, semoga video kita bermanfaat. Sampai ketemu di ramalan Benix yang selanjutnya. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya, like video ini sebanyak-banyaknya. Dan jawab ya pertanyaan kita, apa sih ramalan Benix satu lagi yang tersisa, yang terbukti di tahun 2025 ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat, salam cuan, bye-bye.